Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dan ada satu itu peradangan pada sarafnya paracetamol 8 bisa peradangan. Peradangan itu bisa disebabkan oleh virus maupun bakteri. Salah satu yang bisa bikin vertigo itu tadi kan saya udah bilang COVID. Herpes zoster bisa. Herpes zoster. Dan satu lagi. Dokter Jaya waktu dulu sempat ngalamin TV hitam putih nggak? Oh iya dong. TV hitam putih, TV-nya masih gemuk tuh. Pakai ada kabinetnya. Ada di belakangnya itu gini. Sampai TV-nya makin tipis, orang yang nonton makin gemuk. Tetap balik lagi. Saya mau ada Aneka Ria Safari, ada apa? Yang iklan-iklan akhirnya kan dulu kan iklan tuh sporadis tuh. Itu dikumpulin jadi satu. Judulnya apa ya iklan itu ya? Ya nggak tahu, pokoknya lupa. ada. Yang saya mau nanya. Tapi yang hebat tuh iklan begitu orang pada nontonin loh. Ditunggu. Karena kita mau tahu iklan apa gitu kan. Ada sebagian orang tuh dibuang karena dia penggemar berita dan bagusnya setelah iklan berita. 6:30 sama 8:30 iklan itu. Nah, ada iklan yang mirip-mirip dengan penyakit kedokteran. Terutama kalau Dokter Jaya ingat ada bahan celana, Dok. Merek-mereknya Larici. Ya kan? Terus baju ada Alisan. Yang saya sebut Dokter Jaya tahu nggak? Apa? Bahan celana. Betul. Vertigo. Serius tuh. Ada kan bahan celana namanya Vertigo. Ada Larici. Ada Larici paling itulah. Terus satu lagi Vertigo. Dijadiin nama bahan celana. Celana Dokter Jaya tahu lebarnya berapa? 120 ya? Enggak, 90 cm, Dok. 90 cm kali 2. Saya nggak pernah ngukur, saya belum pernah jualan celana, jualan bahan. Tapi ngejahit bisa kan? Nggak. Gampang Dokter Jaya. Nggak, tapi kalau situ yang saya ingat kalau bahan gitu saya nggak suka, Franky, karena bau formalin. Ya. Pedih. Nangis kita. Tahu nggak kenapa dikasih formalin? Supaya formalin asli loh itu. Supaya nggak semutin ataupun kecoa. Tapi orang situ tuh tahan ya yang jualan itu. India itu jualan itu. Iya. Itu di situ, waduh, itu nangis Franky. Udah biasa. Nah, jadi nanti kalau formalin kita banyak disedot kayak gitu, nanti kalau kita mati nggak perlu diformalin lagi kali ya? Enggak. Tapi yang paling itu kalau orangnya sensitif ya bisa asma, Franky. Memicu asma. Menimbulkan asma. Oke, nah ke ini Dok. Jadi kalau Dokter Jaya mau belajar ngejahit sederhana. Belajar bikin sarung aja dulu. Karena kalau Dokter Jaya belajar bikin sarungnya lempeng tuh jahitannya bisa, Dok. Jangan bikin macam-macam dulu, yang lurus ya. Gitu. Soalnya katanya ada pernah orang belajar ngejahit, disuruh ngejahit sarung aja jadinya trapesium. Oke, Dok. Tapi dulu ya itu kalau di rumah saya tuh ada mesin jahit, mama saya suka jahit soalnya. Merek apa? Ya Singer. Ada yang saingannya dia Butterfly. Ya, Singer sama Butterfly yang masih ini hitam terus pakai mesin dah. Yang ada gitu. Nah, itu ada macam-macam, ada yang pakai engkol gini, ada yang digoyang di kaki, ada yang pakai mesin. Nah, ini balik ke vertigo nih, Dok. Vertigo kan ya untuk sebagian orang zaman dulu, saya sendiri waktu kecil tuh nggak sadar bahwa vertigo itu sebenarnya nama penyakit. Betul kan, Dok? Ya, tapi pertanyaannya gini, sering apa enggak vertigo kejadiannya? Maksudnya banyak apa enggak penderitanya? Ya banyak apa enggak? Kejadiannya berapa? Kalau sering itu kan tergantung pada satu orang sering apa enggak, atau banyak apa enggak gitu. Banyak, Dok. Ya banyak. Karena satu survei itu survei kalau yang punya begitu-begitu ya biasanya orang Amerika ya. Survei di Amerika. Setiap orang 40% dari orang di Amerika minimal sekali dalam hidupnya pernah vertigo, Franky. Tahu nggak kenapa? 40% itu gede loh. Tahu nggak kenapa saya bilang banyak? Kenapa? Biasanya dokternya kalau udah nanya banyak apa enggak, saya udah tahu jawabannya karena ini penyakitnya banyak, jadi saya jawab banyak.
Enggak, padahal kalau yang benar itu kalau orang yang ini banyak apa enggak itu jawabannya Frankie. Nah, Kalau banyak ya enggak atau banyak gitu banyak. Yang di belakang ya Frankie. Banyak apa enggak gitu. Oke. 40% itu banyak loh artinya. 40% oh bukan banyak lagi, banyak banget dok. Kalau kita bisa bilang banyak itu sebenarnya kalau kita di statistik itu di atas 2% aja defek itu udah banyak dok. Nah, sekarang bahasa Indonesianya apa tuh vertigo? Bahan celana dok. Apa? Sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Sekarang apa ya? Bahan celana. Pusing atau kelayangan? Pusing. Pusing. Kalau dokter nanya pusing sama orang Cina, dia bilang apa dok? Artinya? Nggak tahu. Kalau nggak salah tuh pusing tuh nggak tentu. Artinya. Yang ada lagu yang pusing tiden itu ya. Jadi ini dari pusing bahasa Indonesia kan dok ya, bukan pusing bahasa Cina. Pusing. Pusing atau kelayangan. Nah kalau di dalam film kartun itu nggak kartun ada lingkaran bintang gitu lah. Iya. Habis kejedut langsung bintang. Nggak, ini pusing itu sama sakit kepala beda kan? Beda. Kalau sakit ya sakit. Kalau ini yang namanya dia melingkar begini memang betul. Dia ngerasa dirinya muter atau sekitarnya muter. Padahal dia diam. Gitu loh. Namanya pusing. Jadi Itu sensasi. Sensasi dia ngerasa bahwa dunia muter, sekitarnya muter atau dianya sendiri merasa dia muter. jadi pusing ini atau vertigo ini bukan bagian daripada sakit kepala. Bukan. Beda sama sekali. Penyakit lain. Tapi penyakit. Bukan penyakit. Bukan penyakit. Gejala. Dia gejala dari satu Belum penyakit yang lain. sampai ke daerah intinya nih dok ya. Baru di pinggiran nih dok Dia ya. gejala, tanda-tanda. Nah itu penyebab penyakitnya macam-macam. Nah lo. Dari itu gejala. Nah pusing itu. Jadi sekarang kalau mau tahu pusing apa, pernah nggak kamu sekali waktu kamu kondisi nih sama orang nih, puter keliling aja di tempat, puter gitu. Kamu stop, terus rasanya masih muter gitu. Nah itu pusing. Pusing itu adalah sensasi horizontal, seolah-olah dunia berputar mengelilingi yang bersangkutan atau yang bersangkutan merasa dia yang muter. Oke. Jadi kalau kayak kemarin saya kan sering kali saya main game nih sekarang. Kalau dulu main game itu bisa tahan tuh berjam-jam. Sekarang kalau saya main game agak lama aja dok, sakit kepala saya di sini dok. Ya, sakit. Itu bukan Bukan vertigo. Vertigo tuh muter. Dunia seperti berputar. Ya, saya pernah ngalamin vertigo. Dokter Jaya pasti pernah juga kan? Pernah? Sering dok? Enggak. Dan nggak suka. Ya pertanyaan saya makanya sering enggak. Bukannya suka. ada orang bilang, gue suka sakit kepala loh. Buset, sakit kepalanya suka. Berarti dia suka ke dokter. Senang dia. Nah, saya pernah ngalamin, istilahnya nggak ada hujan, nggak ada angin, lagi habis berdiri, lagi pas berdiri nih dok ya, tahu-tahu agak nggak enak kepala dan tahu-tahu muter. Akhirnya saya duduk sambil saya pegang nih. Saya pegang karena saya berpikir ini saya mau dilempar kayak naik kora-kora atau naik apa ontang-anting di dunia fantasi. Wah, saking nggak yakin lagi, saya telungkupin badan saya ke meja. Itu kejadiannya cukup lama tuh dok. Ada sekitar 1-2 menit karena ya iklan aja di TV 15 detik udah lama, apalagi 1-2 menit itu. Seperti itu kan dok? Iya. Tapi tahu nggak, itu vertigo itu kadang-kadang bisa cuma menit-menit doang. Ada yang berjam-jam, ada yang berhari-hari, Frankie. Betah dia tuh. Hah? Betah. Loh bukan, kalau kayak begitu sekarang coba deh. Kamu habis cuman pusing begitu aja, kamu pegangan. Kebayang nggak lu pusing ditambahin jadi 5 menit? Kamu bisa kerja nggak? Saya tidur aja dok kalau kayak gitu. Emang nggak bisa Nggak kerja? bisa. Nggak bisa kerja. Kalau dipaksa jalan, jatuh pasti kamu. Wih. Orang duduk aja rasanya udah kayak udah. Enggak, tahu enggak? Yang lebih lanjut habis begitu apa? Bisa muntah, Frankie. Bisa mual, muntah. Kadang-kadang bukan cuma itu, pandangan pun jadi kabur. Pandangan kabur. Kadang-kadang disertai juga kuping berdenging segala macam. Jadi vertigo itu adalah satu keadaan yang seperti itu yang membuat orang jadi rasanya tidak nyaman, tidak bisa bekerja.
tidak bisa jalan, tidak bisa apa, dan kalau dia dipaksain dia bisa jatuh kan gitu. Dan ini belum masuk ke yang namanya penyakit. Bukan. Ini baru gejala akan Gejala. ada timbul penyakit. Hah. Buset. Berarti gempa bumi gitu juga tuh baru gejala apa, Dok ya? Nah ini nih. Oh ya kemarin yang ada Rusia. rame-rame itu ada gempa bumi di Rusia itu yang kami bakal tsunami segala macam. Itu aja juga orang kan, oh gempa bumi, yang pikirnya itu ini kan apa, itu adalah ada barangkali ada gunung berapi atau apa atau pergeseran Ya, kerak artinya bumi. itu kan sama aja. Tapi- Gejala pengen timbul apa tuh? Iya, tapi begitu ada juga yang punya penafsiran lain, itu katanya orang lagi coba senjata nuklir di bawah tanah. Enggak sehebat itu. Iya nggak tahu, tapi maksudnya interpretasi bisa macam-macam. Nah itu juga sama seperti itu. Itu adalah gejala yang dialami oleh sistem keseimbangan kita. Dan sistem keseimbangan kita itu di mana kuncinya? Keseimbangan kita Eh, di sini, di kuping. Ya di kuping tuh ada yang namanya rumah siput. Dari rumah siput itu, ini rumah siput ya seperti kayak siput gitu memang betul. Di sini ada 3 saluran nih, salurannya tuh ada yang mendatar, ada yang tegak, ada yang miring. Nah itu isinya air, Frankie. Datar, tegak, miring. Ya itu namanya vestibuler. Di sini di kuping dalam. Di dalam ada rumah siput. Nah rumah siput itu ada gitu. Di situ ada aliran. Jadi gini, kalau kita gerakin kepala kita, ada seperti kayak jalur gitu, 3 jalur mendatar, miring sama tegak. Nah kalau kita nginin kepala itu air di situ tuh ada airnya, namanya endolimf. Dia bergeser gitu loh. Dia air seperti kayak kalau kamu misalnya bikin bangunan, udah tahu ini datar apa enggak pakai apa? Water pass. Water pass kan, itu ada airnya kan. Ya gitu, ini juga sama, kepala kita tuh ada kayak water pass tapi 3 biji. Ya, tapi dokter tahu nggak kenapa saya bilang kok saya tahu ada di sini keseimbangan, Dok? Kenapa? Sekali waktu lagi tinju, saya Pusing. kasih hook begini, Dok. Lawan kena, Oh. jatuh dia. Itu dia waktu dijatuh tuh vertigo kayaknya. Oke. Nah, jadi itu yang mendeteksi getaran yang ada di kepala kita. Kepala nunduk, goyang gitu kan, kadang-kadang kan kalau kita nunduk gitu-gitu kita bisa pusing kan. Nah itu karena air yang ada di endolimfe yang ada di vestibuler itu Telat balik. jalan. Nah jalan itu dari dia kan jalan airnya. Airnya di situ di bagian ujung dari airnya itu ada bulu-bulu. Bulu itu nyambung ke saraf ke-8. Vestibuler. Ini saraf ke-8. Vestibuler ngasih tahu ke otak. Otaknya di mana? Di batang otak. Dia punya saluran tuh saraf ke-8 itu ke batang otak. Satunya lagi ke otak kecil di belakang. Nah, batang otak kecil itu yang ngatur keseimbangan. Dari situ dia masuk ke otak besar. Nah, di otak besar itu dia campurin antara mata, pendengaran, posisi kaki segala macam, ditambah dari gambaran dari aliran tadi yang pulsanya masuk ke sana. Dia menafsirkan, ini gue lagi ngapain nih, gue lagi nunduk, dari tegak apa segala macam. Jadi koordinasinya itu ada di batang otak sama di otak kecil. Oh, pantesan, Dok ya, kalau kita main handphone saat kita di dalam mobil bisa bikin pusing juga tuh, Dok. Ya. Jadi perubahan posisi itu bisa bikin orang vertigo. Kalau perubahan posisi mendadak. Nah, itu biasanya tanda-tanda, salah satu tanda penuaan lagi. Kalau kita gampang vertigo itu udah mulai tua. Itu kejadiannya vertigo tuh beberapa, mungkin udah sekitar 10 tahunan tuh. Jadi itu gejala vertigo itu gejala orang penyakit tua. Iya, karena gangguan keseimbangan. Nggak, selain penyakit itu apa, Dok? Hah? Selain penyakit itu apa? Nah, itu dia ada yang namanya lokal, ada yang sentral. Nah, kayaknya kalau penyakit tua kayaknya ngebahasnya kurang gitu asik nih, Dok. Kenapa? Saya menghindari penuaan. Nggak, tapi kalau orang yang namanya vertigo itu sebabnya dua. Ada yang perifer itu jadi di vestibuler itu yang di telinga sini, satunya di otak. Oke. Nah, kalau yang di sebelah sini itu ada macam-macam. Ada yang terjadinya itu karena perubahan posisi yang cepat. Itu biasanya
Jadi mendadak tiba-tiba. Nah, jadi misalnya gini, buak kita kepala goyang misalnya gitu, kita lagi naik kombi diputar kayak gitu, itu dianggap kepala itu terlalu cepat, itu juga bisa memicu vertigo. Perubahan posisi kepala terlalu cepat, itu yang paling sering itu. Paling sering itu dok ya. Ya. Jadi misalnya contoh kamu kalau disuruh muter gitu, kamu keliling-keliling atau diputar lama-lama habis gitu kan vertigo. Nah itu karena perubahan posisi. Makin tua kamu itu kejadian lebih gede, Frankie. Namanya BPPV itu yang terbanyak itu penyebabnya, perubahan posisi kepala terlalu cepat. Benign itu artinya jinak. Paroxysmal itu artinya muncul hilang. Positioning, vertigo karena perubahan posisi tapi nggak apa-apa gitu, artinya dia benign. Saya curiga mungkin itu terjadi karena cairan di sininya mengental dok ya. BPPV itu bukan mengental. Apa? Itu di situ ada deposit sejenis kayak kristal di situ. Kristalnya ini kalsium karbonat CaCO3 kapur yang ada di situ, sehingga pada waktu kita perubahan posisi itu dia gitu-gitu jadi kacau. Impuls yang perintah ke otak tuh kacau balau karena cairannya itu tidak lancar karena ada banyak kristal-kristal gitu loh. Jadi makin banyak kristal di situ. Ya. Itu salah tempat. Itu doang, tapi yang memicu perubahan posisi. Jadi kalau vertigo gara-gara gitu gampang. Kalau mau nunduk, pokoknya mau gerakan kepala tuh gerakan pelan-pelan. Misalnya orang olahraga leher, kuak terlalu cepat tuh vertigo bisa, Frankie. Iya tuh, bener. Kalau kita dulu kan ada namanya SKJ dok, senam kesegaran jasmani. Seringkali saya pusing. Nah, kan waktu gini, SMA. Dongak, duduk, putar ke gini. Itu boleh lakukan makin tua, itu kita makin nggak adaptif terhadap itu, sehingga kita harus lakukan dengan lebih pelan. Misalnya dari duduk, kamu bangun tiba-tiba, dari baring tiba-tiba duduk, nah itu juga bisa bikin vertigo. Nah itu namanya BPPV. Tapi dokter itu nggak ada masalah, tapi pelan-pelan. Tapi gitu. dokter Jaya kan bilang itu kan sebenarnya untuk udah mulai gejala tua. Ya, di atas 65 biasanya. Nah kalau waktu SMA gitu, apakah karena? Iya enggak, itu karena perubahan yang terlalu cepat. Oh, ini kalau orang vertigo itu daya tahan terhadap vertigo nih dok, terhadap satu sama lain orang beda. Nah, bisa beda. Itu yang pertanyaan saya, bedanya karena apa? Ya, genetik lah. Genetik, bukan karena dia punya istilahnya stamina fisik ataupun kekuatan fisiknya beda. Enggak. Nah, itu salah satu penyebab BPPV itu yang paling banyak. Yang kedua itu ya gara-gara namanya penyakit, Frankie. Penyakit yang bisa bikin, salah satu penyakit yang bisa bikin gitu adalah apa? COVID, Frankie. Orang tiba-tiba nggak kenapa-napa, kok kenapa vertigo melulu gitu begitu diperiksa ternyata COVID, Frankie. Infeksi bisa bikin begitu. Infeksi ya? di daerah telinga sini. Tapi kalau kita ya. Nah, itu di daerah sini. Ya. Ya memang itu salah satu kelainan yang ada di dalam sini. Salah satu gejala tambahannya adalah tinnitus, namanya berdenging. Namanya tinnitus kalau itu. Nah kalau kayak gitu berarti ada sini, bisa infeksi di sarafnya, bisa infeksi di vestibulernya itu, bisa infeksi. Itu bisa begitu. Jadi itu sama vertigo tuh ada kakak lah ya, tinnitus ya dok ya? Iya. Nah ini seperti itu. Itu penyakit Meniere. Meniere tuh ada salah penyakit lain yang dimana itu kan ada vestibulernya itu, di situ air ngumpul terlalu banyak, Frankie. Terlalu banyak air ngumpul di situ, jadi regulasinya rada-rada kacau. Itu juga bisa. Nah, ciri-ciri kalau yang Meniere itu ya seperti itu. Pendengaran jadi berkurang sedikit, suka berdenging dan segala macam. Itu rasanya kuping penuh. Jadi berarti kelainannya ada lokal, ada di kuping. Oh. Nah, kalau itu sebabnya penumpukan cairan di situ, di mana kenapa endolimfanya kebanyakan. Bagaimana caranya? Kalau kayak yang memang seperti itu, salah satu yang bisa membantu adalah kamu mesti kurangin garam. Kurangin garam itu retensi cairan berkurang.
sehingga akhirnya dia rada mendingan dan biasanya harus Jadi pergi kurangin ke makan dokter. yang asin-asin gitu dok ya. Ya, Manis gak apa-apa. nggak apa-apa. Nah, jadi gitu. Nah, itu yang lokal di sini. Tapi bisa juga di pusat kan tadi kan dibilang dari vestibular itu dia lari ke saraf 8 ke batang otak terus otak kecil kan. Itu yang ngatur keseimbangan keseluruhan sampai orang saya seloyong begitu itu gara-gara batang otak dan otak kecil. Nah, itu juga di situ kalau ada kelainan di situ misalnya contoh orang stroke, Frankie. Stroke kalau kebetulan pembuluh darah yang masuk ke batang otak atau ke otak kecil yang kena orangnya gejalanya bisa gejala vertigo. Jadi itu salah satu tanda stroke. Be careful, cuman kalau itu tanda stroke pasti disertai dengan gejala lain. Muntah. Tiba-tiba muka, kamu lihat kalau orang ketawa kan nih garis-garis ininya sama nih. Oh ya. Kan tiba-tiba satu miring, satu gini. Mencong. Satunya nggak hilang garisnya, satunya ada. Atau biasanya kalau dokter keluarin lidah kan keluarin kan mesti lurus, lidahnya bengkok. Itu stroke pengen disuruh ngomong jadi cadel ngomongnya. Saya jadi pengen keluarin lidah nih dok. Lurus dok. Enggak itu. Jadi kalau tiba-tiba muka itu beda kanan kiri, kesemutan separoh, lidah dikeluarin, lidahnya miring, terus disuruh ngomongnya jadi nggak jelas, ngomong nggak jelas, pelok. Nah itu salah satu tanda stroke. Walaupun disertai dengan itu, jadi itu bukan gejala dari stroke. Jadi si vertigo ini salah satu nanti hasilnya nih dok menghasilkan stroke. Bukan, stroke itu menghasilkan vertigo. Itu gejalanya, salah satu gejala. Jadi jangan salah kalau vertigo bisa aja karena sesuatu yang lebih gede, lebih. Jadi tiba-tiba lagi ngomong-ngomong tiba-tiba ngomongnya kok jadi pelok. Itu disertai vertigo, gua pusing kepala gue. Udah itu. Nah, kadang-kadang kalau dia sampai gitu, kadang-kadang separuh anggota, tangan atau kaki tiba-tiba kesemutan atau lemes, hilang tenaga. Itu juga gejala stroke. Jadi itu nggak bagian dari stroke. Separuh badan dok ya? Separuh badan kesemutan, kebas, garis ininya hilang, matanya juga ketutup sebelah, lidahnya keluarnya miring, ngomong nggak jelas. Itu kalau baal sebelah sini doang gitu misalnya itu. Iya bisa jadi bisa itu tanda stroke, mini stroke yang waktu itu kita ngomong itu. Jadi be careful, itu ada cuma salah satu tanda dari sesuatu yang lain. Yang lain apa? Kalau itu mendadak ya, mendadak seperti itu. Bisa juga tanda kita kena infeksi, misalnya meningitis. Jadi si vertigo juga awalnya nih dok. Iya, vertigo. Tapi tiba-tiba vertigo disertai sakit kepala yang hebat, sakit banget gitu. Terus ini leher kok kayaknya kaku. Meningitis, radang otak, radang selaput otak. Selesai dah tuh dok ya? Enggak, masih ke rumah sakit. Enggak artinya masih bisa? Bisa. Saya pikir kalau udah gitu enggak, tapi maksudnya itu adalah vertigo yang disertai dengan. Jadi ya, ada beberapa kondisi vertigo yang kalau itu disertai dengan penyakit lain, kita harus ke dokter. Pertama, vertigo kan tahu kan kayak begitu ya. Kita rasanya pusing, bisa mual, muntah, tapi begitu vertigonya, biasanya vertigo cuma beberapa menit. Dia berlarut-larut berjam-jam, apalagi berhari-hari, itu harus ke dokter. Vertigo yang normal, BPPV itu, kamu vertigo, yang kamu lakukan, kalau kamu lagi itu vertigo, kamu diam, duduk, atau tidur, diam aja, dia hilang sendiri. Kalau nggak hilang, itu pasti sesuatu yang lain. Oh, jadi artinya kalau cuman masalah yang kayak tadi gara-gara perubahan kondisi pergerakan yang kita luar biasa nih dok, itu ambil waktunya singkat, ya artinya hilang sendiri tuh. Hilang sendiri, jadi nggak usah diobatin itu cuman sama juga kayak kita koclok-koclok deh dok ya, koclok-koclok, tunggu sampai dia cairannya adem lagi dan tuh ya stabil lagi ya dok ya, itu diam sendiri. Tapi kalau ternyata kita udah diemin masih juga kayaknya dia masih nggak beres, ya udah ke dokter dah. Udah ke dokter. Apalagi kalau dia harus ke dokter itu kalau dia disertai gejala lain. Gejala lain misalnya tadi kuping berdenging, rasanya penuh gitu-gitu, itu berarti harus ada sesuatu yang lain kan. Badan demam, panas, tiba-tiba muka miring separuh, kesemutan, terus lemes tangan separuh, kanan atau kiri lemes tangan kaki, itu udah pasti gejala stroke mendadak.
sakit kepala sekali, lehernya keras, itu berarti karena radang selaput otak, meningitis, harus ke dokter. Jadi pada kondisi tiba-tiba penglihatan jadi double. Mana jadi double? Jadi double tuh double. Saya ngeliat dokter Jaya ada dua kanan kiri gitu. Berbayang tuh ya. Itu udah harus pergi ke dokter. Itu bukan karena mata tuh ya? Bukan, itu sini harus otak ya. Otak. Nah, jadi kalau ada gejala-gejala itu harus ke sana. Karena kenapa? Salah satu penyebab yang lain adalah selain stroke tadi, stroke ini yang sentral, stroke, yang dua meningitis, yang ketiga tumor otak. Kalau tumor otak bisa vertigo, makin lama pelan, dikit makin lama makin sering. Ya, itu tumor otak. Makin sering tuh dok ya. Jadi artinya vertigo itu sebenarnya sih mostly kebagian besar tuh tidak ada apa-apa. Jadi kalau vertigo apa yang dilakukan? Kalau pas vertigo jangan melakukan aktivitas, duduk aja atau baring. Dia akan hilang sendiri. Tidur bisa kalau udah ada tempat tidur, saya tidur begitu bangun udah segar lagi. Itu hilang sendiri otomatis. Tapi kalau tidak hilang, ya itu udah saatnya itu harus ke dokter karena mesti ada sesuatu yang lain di belakang itu. Dok, mungkin nggak kita kelaparan jadi vertigo? Tidak. Nggak. Pasti ya dok ya. Kalau kelaparan itu nggak vertigo. Sakit kepala bisa. Kalau ngiler iya, Frank. Hah? Kalau kelaparan ngiler. Ngiler mah itu namanya nggak punya duit dok. Kita mau belanja makanan nggak ada duitnya, cuma ngiler doang. Oke dok. Jadi saya pastikan dulu bahwa kalau vertigo itu kalau kita kelaparan itu tidak mengakibatkan vertigo. Enggak. Vertigo itu pada prinsipnya cuma vertigo toh. Kalau vertigo disertai dengan demam, kebas, kesemutan, lemes, terus kemudian ada kaku, sakit kepala, itu udah pasti sesuatu yang beda lah. Penglihatan double, pendengaran berkurang, itu pasti ada sesuatu yang lain. Nah itu perlu ke dokter lagi. Yang kayak begini nih, yang istilahnya kita jangan suka ngobati sendiri gitu dok ya. Iya, karena kita mesti cari apa sebabnya. Karena kalau yang namanya vertigo justru nggak perlu pakai obat. Obatnya cuman kita relaksasi aja kan dok. Iya. Dan satu, kalau kita duduk jangan melakukan aktivitas deh pokoknya. Kenapa? Orang yang vertigo gampang jatuh, gampang celaka. Kalau lagi berkendaraan vertigo stop, jangan nyetir. Udah pasti nggak bisa minggir. Minum air putih. Udah ada 3 hal yang harus dicegah. Kalau orang suka vertigo, sering vertigo, 3 hal yang nggak boleh ngerokok, minum alkohol, dan kafein. Itu memperparah Frank. Makin vertigo makin itu. Jadi itu 3 itu yang nggak boleh. Nah kalau stroke, ya berarti diobatin lah yang mendasari stroke. Stroke-nya kenapa? Karena kencing manis, kurangi gula. Karena darah tinggi, ya kurangin garam dan segala macam. Kolesterol, kurangin kolesterol. Makan kolesterol. Oke, dok. Jadi saya coba dari tadi nih saya mencoba menggali pikiran saya. Vertigo ada 2. Vertigo yang berbahaya sama vertigo yang berbahaya nih dok. Ya. Vertigo yang berbahaya, nggak berbahaya dulu deh. Itu hilang dalam waktu nggak terlalu lama. Ya, BPPV namanya. Benign Paroxysmal Positioning Vertigo. BPPV-C ya. Itu sebabnya karena kita ada suatu pergerakan yang sifatnya mendadak cepat ya. Dan kita tubuh nggak siap kayaknya dok ya. Kalau tubuh kita siap, otak kita ada sinkron, aman. Nah ini hilang sendiri nih. Ya paling 1-2 menit lah dok ya. Kalau ini ada disertai sama gejala-gejala lainnya, ini yang bahaya. Ya. Jadi mendingan kita ke dokter sebelum ini berkembang jadi lebih lanjut. Karena pengobatannya pun beda-beda. Oke. Nanti kalau ke dokter apa yang dilakukan dokter? Dokter kan biasa nanya, kamu vertigo tuh setelah ngapain? Kalau vertigo setelah makan durian, berarti durian barangkali memicu hipertensi, Frank. Itu ada yang beberapa yang itu bahan-bahan yang mengandung tiramin ya. Tiramin itu antara lain durian, Frank. Itu bisa bikin vertigo, Frank. Jadi ajak temen nih, jangan makan sendiri. Iya dok. Kafein tuh bisa ningkatin tensi, Frank. Alkohol, rokok itu
bagian yang harus dikurangin pada atau bahkan di stop pada orang vertigo. Dan jangan melakukan pekerjaan kalau lagi vertigo, karena itu resiko untuk kecelakaan. Mendingan baring atau tidur, minum, udah diamin aja. Kalau nggak hilang ya ke dokter. Nah, tadi yang kita ngebahas nih vertigo yang versi berbahaya nih dok. Kan disertai dengan gejala-gejala lain nih dok. Anggaplah kita nggak ngerti nih dok. Dia nggak sempet ngedengar obrolan kita nih dok. Ini gejala-gejala lain. Tapi nanti gejala lainnya kan bisa hilang juga nih dok. Kecuali ada beberapa. Kalau yang misalnya stroke, ya bisa hilang kalau dia mini stroke. Tapi kalau dia stroke benar dia berlanjut. Nah, tapi kalau yang misalnya tumor, sedikit, makin lama makin sering, makin berat. Itu yang saya mau itu yang saya mau kejar dok. Jadi artinya kalau gejala lainnya itu kita dalam tanda kutip kita cuekin. Cuekin tuh bisa sengaja dan tidak sengaja. Sengaja tuh orangnya bandel. Yang tidak sengaja karena ketidakmampuan ekonomi ataupun ketidaktahuan mengenai pengetahuannya, akhirnya kita abaikan nih dok. Ini nanti akan memperparah. Ya, karena nanti akhirnya kalau dia udah begitu parah, dia pasti akan mual, bisa muntah-muntah, nanti kondisi makin... Ini berulang nih dok, vertigo yang tipe seperti ini dok, yang berbahaya. Berulang, dan frekuensinya makin cepat. Makin sering dan makin berat bisa. Oke. Nah itu dia, jadi artinya di sini mungkin tidak langsung teksek orang stroke nih dok ya. Tapi ini suatu gejala yang nanti kalau kita diemin, memperberat dan itu resiko stroke-nya benar-benar kejadian gitu. Betul gitu dok ya kira-kira. Dan satu lagi juga ada stroke ya, vertigo yang disertai bukan cuma dia. Jadi vertigo terus tiba-tiba dia nggak bisa ngomong terus kayaknya linglung gitu, itu gejala stroke. Vertigo orangnya kayak bego-bego gitu. Ya linglung, kayaknya bingung gitu loh. Terus satu lagi matanya kok gini-gini, matanya yang bisa goyang-goyang gitu. Gerak-gerak. Gerak-gerak sendiri tanpa dia sadar gitu dok ya. Kita ngelihatnya matanya itu kenapa? Matanya dok kayak itu sesuatu yang ada di kepala deh, itu langsung. Nah sekarang pertanyaan perginya kemana? Mata tuh bisa kanan kiri gitu. Iya. Nah, pertanyaan apa dok? Ke dokter mana? Dokter mata dok. Kalau orang vertigo ke dokter saraf, tapi dia pergi ke dokter umum, berarti dokter umum kasih ke dokter saraf pasti. Dokter saraf kalau dilihatin tuh gambarannya karena vestibuler, dia pasti dikirim ke dokter THT. Jadi ke dokter THT bisa vertigo, bisa ke dokter saraf. Yang umum lebih ke dokter saraf. Nah dok, zaman dulu kan orang-orang tua saya nih dok ya nggak tahu tuh vertigo, bahwa itu adalah suatu cuman artinya gejala dok ya. Saban dia vertigo, dipikirnya sakit kepala, pusing, dia minum obat. Enggak, soalnya dia nggak bisa bedain. Kan udah berapa kali sih ngomong, pusing sama sakit kepala tuh dianggap sama. Ya, salah. Itu dia. Pusing itu ada bintang-bintang yang muter gitu. Kalau sakit kepala ya sakit. Nah, mereka tuh pada minum obat. Dan saat minum obat itu ya hilang. Artinya pada saat kita minum obat itu bisa saja tidak memunculkan gejala lain nih dok. Ya. Dan itu bisa lebih fatal nih dok ya. Iya. Karena yang harusnya dia timbul dan kita lebih aware tidak muncul. Tapi untungnya kalau vertigo itu kalau yang BPPV itu yang paling banyak itu, kalau itu terjadi kita duduk aja, kita nggak lakukan apapun atau kita baring hilang sendiri. Tapi ada beberapa kasus yang udah sekian menit masih terus terjadi, kadang-kadang berjam-jam, masih bisa berhari-hari. Sampai kalau yang begitu nggak bisa bangun lagi. Begitu bangun muntah, bangun muntah. Yang akan berakibat ada gejala lain tadi dok ya. Ya akhirnya juga kalau ujung-ujungnya adalah dia nggak bisa beraktivitas, nggak bisa bekerja, nggak bisa ngapain. Tapi dok sekarang balik lagi deh dok. Tadi saya agak nyesel juga, saya bilang saya menghindari penuaan. Saya mau tahu kenapa dokter bilang itu vertigo tuh boleh bilang gejala penuaan. Gejala. Iya apa? Gejala penuaan apa penyakit penuaan? Tua, salah penyakit satu tua. gejala tua. Gejala tua. Kenapa dok? Lah, emang penuaan itu membawa macam-macam penyakit, sehingga itu bahkan di kedokteran melahirkan ilmu baru, Frankie. Ilmu penyakit pada orang tua, namanya geriatri. Jadi kalau kita nggak punya anak, kita nggak jadi orang tua, nggak apa-apa dok? Ini tuh aja umur, bukan soal anak. Itu geriatri itu
Jadi orang jadi ahli geriatri tuh susah loh Frankie. Sekolah dokter umum, sekolah penyakit dalam, sekolah lagi geriatri. Oh, jadi ternyata ini salah satunya si vertigo tadi. Iya. Gejala. Dan orang udah tua penyakit itu penyakitnya macam-macam. Oke, jadi gejala penyakit tua bukan gejala penuaan. Iya. Oke, jadi gejala. Jadi biasa itu muncul katanya lebih sering vertigo terjadi pada orang yang lebih tua umurnya di atas 65 tahun lah, 65 tahun. Jauh lah dok. Itu jadi penyakit itu. Laki-laki perempuan sama, tetapi ada kecenderungan perempuan lebih banyak vertigo daripada Nah, laki-laki. itu kenapa? Ada alasan yang logisnya nggak dok? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin perempuan masih mikir kalau laki-laki vertigo dikit ya nggak pikir nggak apa-apa kali. Oh, ya Biasa kemarin kali. Udah kebiasa pusing, ditambah pusing sedikit sih nggak apa-apa. Oke dok, nah sekarang tadi dokter bilang kan di Amerika nih dok, yang lakukan surveinya segala macam. Tapi padahal itu di seluruh dunia tuh dok. Mestinya sih kalau menurut saya sama aja. Cuman kan biasa lah orang-orang di sini kan nggak suka lakukan penelitian. Orang Amerika yang suka nulis, teliti, begini segala macam. Dan bagusnya mereka masukin ke buku. Jadi literatur buat kita kan. Kalau kita kan masih Dia bikin buku, bukunya kita beli. Ya, jadi orang Amerika lebih kaya, Frank. Kita konsumsi aja ilmunya. Enggak lah dok. Kita beli satu terus difotokopi dok. Itu zaman kuliah kan begitu dok. Pinjam ke perpustakaan. Jangan anggap yang kamu lakukan itu normal, belum tentu normal. Itu kalau makanya percetakan di Indonesia pada bangkrut gitu gara-gara kamu itu, Frankie. Enggak. Beli buku satu tuh diperbanyak jadi 100 dijual. Saya sih nggak percetakan Indonesia, percetakan luar negeri dok. Itu kalau kita pinjam ke LIPI kan itu bukunya mahal. Bawa dah ke bengkel. Apa? Enggak, tapi di sini hebat ya. Fotokopinya itu, Frankie. Itu di sini tuh dikasih begitu. Besok reproduksinya jadi buku persis sama. Nah, itu ya, apa yang samping Fakultas Teknik itu kan kita sebut bengkel kan dok ya. Fotokopi di situ. Langsung pakai hardcover lagi. Besoknya kita punya asli. Tapi yang hebat ya kalau di kedokteran kan ada gambar-gambar tuh warna. Pas bagian gambar warna di fotokopi warna sama persis, Frankie. Di scanning, Frankie. Hebat. Iya. Nah, balik ke si vertigo lagi nih dok. Jadi artinya di sini vertigo itu gejala penyakit yang diderita bakal orang-orang udah berumur lah dok ya. Umumnya ya. Nah kalau misalkan kita nggak ada gejala apa-apa, bukan karena gerak badan segala macam. Kayak tadi saya bilang, saya tahu-tahu lagi berdiri nih dok, lagi berdiri toto kok kayak pusing. Itu waktu tahun berapa? Masih umur berapa? Paling 20-an kali ya. Ada nggak sebab lain dok selain daripada kita stres? Stres yang kita nggak sadar kali ya. Stres cemas tuh bisa bikin vertigo, Frank. Ya, karena dan satu lagi, kebanyakan tidur juga bisa bikin vertigo, Frank. Nah, kayaknya cocoknya itu saya dok. Kebanyakan tidur. Kalau stres saya jarang stres karena istilahnya saya easy going orangnya, nggak terlalu pikiran. Tapi itu kalau namanya kalau bahasa Inggrisnya prolonged bed rest. Iya, kalau saya kelamaan tidur. Kalau mungkin gara-gara kebanyakan tidur, kemungkinan itu. Jadi kebanyakan tidur juga mengganggu dia punya keseimbangan dok ya. Iya. Mungkin dia jadi nggak terlatih, Frank. Istirahat mungkin mulu. Ya. Sebenarnya vertigo itu, dia itu tidak ada apa-apa tuh kalau kamu diam. Kamu gerak-gerak gitu, nah itu baru bisa bikin memicu vertigo. Atau kita biarin si titik keseimbangan kita tidak fast respon. Dan ada satu itu peradangan pada sarafnya paracetamol 8 bisa peradangan. Peradangan itu bisa disebabkan oleh virus maupun bakteri. Salah satu yang bisa bikin vertigo itu tadi kan saya udah bilang COVID. Herpes zoster bisa. Herpes zoster. Ya. Dan satu lagi sipilis. Sipilis itu kuman bisa bikin dia vertigo. Jadi kadang-kadang kita vertigo tahu-tahu begini, kok sipilis? Sipilis dari mana? Ya kalau sipilis dari hubungan seks lah. Dari kolam renang nggak mungkin dari kolam renang. nggak mungkin gara-gara kamu minjem motor. Jadi artinya gejala penyakit tua dan penyakit-penyakit lain seperti herpes zoster, sipilis, sama herpes COVID-19. COVID ini juga ya. Nah itu kenapa larinya ke situ dok?
Apakah itu yang diserangnya sama ke sini juga saraf 8? Ada satu lagi, Frankie, satu lagi. Ini yang bisa memicu itu apa? Trauma pada kepala dan leher. Orang tadi yang kau bilang ditinju terus pusing Ya itu. kena hook. Nggak, itu trauma pada area kepala dan leher itu akan mengganggu ini vestibulernya itu jadi ngaco. Tapi bisa sembuh kan dok? Kalau Oh cuma bisa, itu kan pukul. sementara. Trauma ya. Nggak, yang saya agak heran nih si COVID, herpes, sama sifilis tadi Ini bisa meradang pada saraf-saraf di sekitar sini. Mereka nyerang ke situ juga. Iya kan daerahnya daerah dekat situ. Jadi be careful lah. Jadi artinya ini rada-rada nggak complicated banget sih. Cuma ada dua, perifer di daerah kuping, telinga tuh vestibuler, atau di otak besar, otak kecil sama batang otak itu sentral sama perifer. Cuman itu doang. Yang di sini bisa karena infeksi, karena trauma, karena penyakit, BPPV. Kalau yang di otak itu stroke, itu tuh sama tumor. Ya, penyakit-penyakit yang timbul pada saat orang sudah berumur tuh dok ya. Ya, kebanyakan. Kalau vertigo itu bisa bikin orang lupa nggak dok? Maksudnya otaknya jadi gampang lupa? Nggak ada hubungannya. Vertigo itu cuma soal keseimbangan. Vertigo hubungannya dengan keseimbangan. Jadi orang yang kayak lagi vertigo itu memang nggak bisa beraktivitas karena mengganggu proses Motoriknya keganggu lah, dok, ya? Untuk jalan dan segala macam. Dan biasanya kadang-kadang orang vertigo bukan vertigonya yang bahaya. Akibat vertigo dia memaksa bekerja, kemudian dia jatuh. Jadinya kan trauma kan jadi. Tadi dokter bilang jangan banyak makan garam. Dia kurangin. Betul ya? Itu untuk terutama untuk yang Meniere. Penyakit Meniere itu adalah kondisi cairan di endolimfonya itu kebanyakan, dia teregang sehingga di situ ada gangguan. Jadi untuk mengurangi penumpukan cairan itu kita harus mengurangi garam. Garam itu membuat cairan tidak menumpuk. Jadi tidak kebanyakan cairan di situ. Nah biasanya kalau yang Meniere itu kebanyakan perempuan ya. Ini disertai dengan telinga penuh, berdenging. Telinga penuh rasanya kan dok? Rasanya penuh, berdenging, pendengaran berkurang itu. Jadi ada tambahan itu ceritanya. Kalau orang kena penyakit Meniere ya mesti ke dokter. Dokternya yang akan melakukan pengobatan. Kalau perempuan kan ada periodnya dok. Ada nggak period yang bisa sampai bikin orang vertigo? Nggak ada ya? Nggak ke sana. Jadi vertigo itu suatu kondisi yang umum sebenarnya. Dan itu biasanya tidak berbahaya, tetapi dia akan berbahaya kalau ada disertai dengan gejala-gejala lain yang tidak biasa gitu. Dan kalau udah gitu udah ke dokter deh. Jadi Itu aja. vertigonya yang kita harus waspadai nih dok ya. Kita tadi ini masuk ke yang mana nih? Ke yang berbahaya atau yang tidak berbahaya? Kalau yang tidak berbahaya ya kita boleh dibilang ya enggak lah. Kurangi aja gerakan yang mendadak-mendadak. Dari bangun tidur pelan-pelan bangunnya, dari bangun mau berdiri pelan-pelan. Kalau gua gerakin kepala jangan terlalu kenceng-kenceng, terlalu bersemangat. Kadang-kadang ikut senam terlalu bersemangat tuh gitu vertigo kan gitu. Line dance dok. Dan satu kurangi stres. Ya, Kalau stres saya yakin kayaknya kemungkinannya kurang. dan jangan kebanyakan tidur Franky. Nah itu itu. susah dok. Nggak tidur secukupnya aja lah. Ya saya kebanyakan aktivitas di kamar tidur dan kalau misalkan udah sambil udah paling nonton filmnya bagus bisa sampai filmnya nonton saya. Makanya kalau nonton sembari treadmill Franky, ada treadmill ngapain nonton lah sembari treadmill. Jadi masa kalah sama cucu saya. Kalau di tempat treadmill itu saya biasanya buat itu dok, kalau buat apa main sepeda-sepedahan saya hubungin tuh sama dia punya softwarenya, jadi kita sepeda-sepedanya seolah-olah kita kayak ikut di jalanan. Itu jauh lebih aman daripada kita sepedaan di jalanan beneran. Saingannya cuman animasi doang kan. Ya kecuali kalau kamu dekat di rumah saya, di kompleks rumah saya itu nggak ada mobil Franky. Oh, doa. Cuma kalau di dalam itu aman Franky. Oke dok, jadi si vertigo ini boleh dibilang yang kita perlu waspadain kalau kita sampai kena vertigo yang masuk kategori vertigo menyebabkan bahaya dok. Iya.
Ya itu aja harus bisa dibedain. Tapi biasanya yang gitu enaknya gampang dikenalinya gitu. Tapi jangan suka ngebandel. Ya. Kalau kita bandelin dan atau kita sepelein, itu membuat kita punya yang tadinya kita bisa akan siap untuk gejala yang berikutnya, kita malah nggak siap gitu dok ya. Ya udah dok, jadi kalau saya mah nanti saya kurangin tidurnya nih dok. Oke dok, ada yang lainnya dok? Oke, thank you dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!